Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester 1 IPA kelas 7. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan terima kasih kepada adik-adik yang telah membantu subscribe. Nah, soal ini diambil dari soal penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah, kita lihat soal pertama. Seorang siswa memperoleh data seperti di bawah ini. Oke, ini datanya, ada bagian tubuh ya, kemudian ada deskripsinya. Hasil deskripsi data di atas diperoleh melalui proses A. Pengukuran, B. Pengamatan, C. Membuat inferensi, D. Klasifikasi. Nah, baiklah adik-adik, dari data yang kita lihat pada soal, di sini ada bagian tubuh, kemudian deskripsi. Contohnya adalah rambut hitam, mata sipit, hidung mancung, bibir tipis. Data ini dapat diperoleh melalui proses pengamatan ya. Jadi, pengamatan itu dapat diartikan pengamatan proses yang menggunakan panca indera. Jadi kata kuncinya adalah menggunakan panca indera. Ya. Nah, pada pengamatan ini termasuk kegiatan pengukuran ya, termasuk pengukuran. Nah, kalau pengukuran apa? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu benda dengan alat ukur ya. Berarti di sini harus ada alat ukur. Dan biasanya proses pengukuran ini akan menghasilkan berupa data. Ya, biasanya dalam bentuk angka lagi ya. Nah, angka atau nilai. Nah, dalam proses penyelidikan IPA ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu disebut pengamatan. Kemudian yang kedua adalah membuat inferensi ya, ini yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, inilah yang disebut dengan membuat inferensi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mengkomunikasikan ya. Kalau mengkomunikasikan pasti adik-adik sudah tahu, yaitu menyampaikan baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian klasifikasi ini adalah pengelompokan ya. Giza menghindari makanan yang mengandung pewarna, pengawet, dan pemanis buatan, sehingga tubuhnya menjadi sehat. Dalam hal ini, kegunaan mempelajari IPA adalah A. Meningkatkan kualitas hidup, B. Menyelesaikan masalah, C. Berpikir logis dan sistematis, D. Memahami berbagai hal di sekitar kita. Dalam mempelajari IPA, ada beberapa kegunaan yang diperoleh ya. Nah, apa kegunaannya? Nah, inilah beberapa kegunaan mempelajari IPA ya. Yang pertama kita lihat memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Nah, itu termasuk kegunaan dalam aspek memahami berbagai hal di sekitar kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, termasuk soal kita ini ya. Giza dapat menghindari makanan yang mengandung pewarna, pengawet, dan pemanis buatan, sehingga tubuhnya menjadi lebih sehat. Kemudian menyelesaikan masalah, contohnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Nah, ini termasuk menyelesaikan masalah.
Kemudian yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Nah, misalnya jika datanya seperti ini ya, didapatkan sebuah data, maka apa yang bisa disimpulkan dari data tersebut? Nah, ini termasuk berpikir logis dan sistematis. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A ya, meningkatkan kualitas hidup karena ada kata-kata kuncinya menjadi sehat. Pak Rudi membeli keramik sebanyak 20 kotak. Ukuran masing-masing keramik 50 kali 50 cm. Pak Rudi akan menggunakan keramik tersebut untuk menutupi lantai seluas 25 meter persegi. Tetapi setelah semua keramik terpasang, ternyata masih ada lantai yang belum tertutupi keramik sepanjang 1 depa. Satuan baku terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Nah, yang pertama kita harus melihat dulu adik-adik, satuan baku itu apa ya. Satuan baku itu adalah satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan bersama. Dan ini berlaku umum ya. Nah, kita lihat dari data yang ada. Yang pertama 20 kotak. Kotak ini ya bukan termasuk baku karena kotak yang dimaksud oleh Pak Rudi akan berbeda nantinya dengan kotak yang diasumsikan oleh orang lain ya. Berarti satu bukan. Kemudian 50 kali 50 cm. Nah, cm termasuk satuan baku ya karena sudah ditetapkan. Kemudian 25 meter persegi. Nah, meter persegi juga sudah ditetapkan. Maka jawabannya adalah 2 dan 3. C ya. Nah, yang keempat 1 depa. Depa pada masing-masing orang akan berbeda-beda nantinya ya. Berarti itu bukan termasuk satuan baku. Panjang meja makan 2 meter. Sesuai pernyataan tersebut, yang merupakan besaran adalah A. Panjang, B. Meja makan, C. 2 meter, D. Meter. Nah, pada setiap pengukuran akan ada beberapa komponen ya. Yang pertama namanya besaran. Kemudian ada satuan, kemudian ada nilai, kemudian ada bendanya. Nah, yang dinamakan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Itulah dinamakan dengan besaran. Nah, maka pada kegiatan ini yang menjadi besaran adalah panjang. Ya. Nah, panjang itu dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan meja makan adalah benda yang diukur. Kemudian 2 meter adalah nilainya. Ya. Dan meter adalah satuan. Ini satuan. Oke, ini nilai. Nah, ini adalah benda. Ya. Meja makan benda. Pasangan yang sesuai antara besaran pokok dengan satuannya dalam SI adalah A. Panjang cm, B. Massa gram, C. Suhu Celcius, D. Kuat arus ampere. Nah, yang mana jawabannya adik-adik? Ya, jawabannya adalah D. Nah, sebagaimana sudah diajarkan, bahwasanya SI itu terdiri dari 7 satuan ya. Nah, silakan adik-adik lihat kembali. Untuk panjang, satuan dalam SI-nya adalah meter. Massa satuan SI-nya adalah kilogram. Dan suhu satuan SI-nya adalah Kelvin. Nah, dan kuat arus adalah ampere ya. Seorang pemborong mendapat pekerjaan pengaspalan jalan sepanjang 13,5 km. Minggu pertama berhasil menyelesaikan 48 hektometer. Minggu kedua 5.427 meter.
Panjang pengaspalan jalan yang belum diselesaikan adalah, soal ini tentang materi konversi satuan ya adik. Nah, sekarang kita tuliskan datanya terlebih dahulu. Panjang keseluruhan 13,5 km. Kemudian pada minggu pertama sudah berhasil diselesaikan 48 hektometer. Berarti kita kurangi 48 hektometer. Kemudian pada minggu kedua sudah diselesaikan lagi 5.427 meter. Maka sisanya adalah, nah berarti ini kita konversikan ke dalam meter ya. 13,5 km berarti 13.500 meter. Dikurang 48 hektometer dari hekto ke meter ada 3 tangga, ada 2 tangga, berarti diperoleh 4.800 meter. Kemudian dikurang lagi 5.427 meter. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 3.273 meter ya. Nah, seperti inilah caranya ya adik. Jawabannya adalah B. Perhatikan gambar berikut. Apabila neraca dalam keadaan setimbang, maka besar massa benda P adalah A 100 gram, B 280 gram, C 1200 gram, D 1300 gram. Nah, untuk soal pengukuran massa seperti ini menggunakan neraca, langkahnya adalah adik-adik tinggal menjumlahkan berapa massa dari beban atau anak neraca yang ada pada gambar ya. Berarti massa P ya, kita tuliskan di sini. Ini ada beban atau anaknya sebesar 1,2 kg. Ya, kita tinggal tambahkan saja. Tambah 80 gram ditambah 20 gram. Nah, karena satuan yang diminta dalam gram, maka kita konversikan ke dalam gram. 1,2 kg itu sama dengan 1200 gram ditambah 80 gram ditambah 20 gram. Sama dengan ya 1300 gram. Nah, jawabannya adalah D. Nah, demikianlah adik video pembahasan soal IPA pada bagian pertama ini. Jangan lupa untuk menyaksikan bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.